Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan, saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab. Juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat dengan tema Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah TPG Christian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya dinantikan.
Kebaktian Advent keempat hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang Tuan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan, sebab setiap orang mempunyai ide, keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikut, dan laksanakan? Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami, atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup, dan lalu menuntut Allah
menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami, untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, marilah kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku.
Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada hamba-Mu hikmat agar dapat menyampaikan kebenaran-Mu bagi umat-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengalami pembaruan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita, dan bacaan diambil dari Injil menurut Lukas, pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Dah, mendingan kalian berdua masuk kamar sana. Isolasi sebentar. Isolasi sebentar. Apa bener? Om Karta sama Genita kena COVID?
Aku salah banget nih. Tugas kuliah aku tunda-tunda. Sekarang kampus vakum, tugas jadi numpuk. Pinjaman sudah cair, tapi semua kegiatan harus stop. Bagaimana ini? Ada pesanan. Kafe juga terpaksa tutup. Papa bilang semua baristanya harus dirumahkan dulu sementara. Coba aku ikut urus kafe itu dari awal. Pasti nggak akan banyak yang di PHK kayak gini. Ada pesanan lagi. Calon karyawan sudah ada 15. Tapi semua harus berhenti. Bagaimana ini? Acara klub sepeda juga batal. Sponsor pasti kecewa. Dan aku jadi nggak bisa promosi kafe lagi. Wah, ada pesanan lagi. Di saat semuanya sudah di depan mata, sekarang malah hilang begitu saja. Itu yang bikin aku lemas. Wah, aku senang sekali. Daripada nungguin dokter, lebih baik sekarang. Kalau nanti papa pulang, aku nggak mau kita berdua kena. Aku harus siap-siap.
Isolasi sebentar. Cukup. Keluar. Sesak. Bagaimana? Mantap! Malah ketiduran. Mentang-mentang PSBB. Pah, bangun. Ayo makan. Aduh, Ma. Ini kan masih malam. Ini malah udah siang. Ayo. Ma, jangan mentang-mentang Papa lagi isolasi diri. Sakit. Terus Mama bohongin Papa ya. Lebay. Di rumah ini anti-covid. Steril. Pah, taruh tangan di kepala. Taruh tangan di kepala. Ma, apa sih? Waduh. Wah, pantes. Lapar. Mulai sekarang, kita harus tinggal di rumah. Gak ada yang boleh keluar-keluar kecuali kondisi darurat perang. Siapkan semua gadget untuk bekerja dari rumah. Aku akan ada di depan TV selama 24 jam untuk memantau kondisi di luar bunker. Kondisi darurat dimulai sekarang.
the government funds people the large-scale social restrictions on what is globally known as PSBB in April upon the after the first cases of COVID-19 were detected in the country. The capital was forced. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Masa Advent memiliki dua dimensi, saudara. Yang pertama, penantian akan kedatangan Kristus di dunia melalui kelahirannya, atau kedatangannya di masa lalu yang kita peringati setiap tahunnya. Dan yang kedua, penantian akan kedatangannya kembali, yakni kedatangannya di masa depan. Dan dari keduanya itu, saudara, kita memahami bahwa masa Advent adalah masa di mana masa lalu yang menjadi sebuah peringatan itu dan masa depan yang dihayati dalam pengharapan menyatu menjadi kesatuan yang utuh. Saudara, penghayatan masa Advent tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengharapan. Dan pengharapan ini jugalah yang selalu kita hidupi, kita pegang sebagai bukti bahwa saudara dan saya berjalan bersama Allah di tengah realita kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada. Namun saudara, kerap kali apa yang kita harapkan berbeda, bahkan bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa gambar gitu ya saudara, yang menggambarkan bagaimana harapan itu kerap kali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Gambar yang pertama, saudara. Nah, kita bisa lihat ya. Ada gambar gaun, dress. Buat saudara-saudara yang suka belanja online biasanya, kita selalu ngeliat ya baju yang bagus atau yang kita inginkan gitu ya. Ekspektasinya dilihat dari gambar bagus, tapi ternyata ketika udah dibeli, dikirim barangnya gak sesuai, malah dressnya atau gaunnya terlihat besar ya. Gambar yang kedua, saudara. Nah, ini roti isi coklat. Di gambar, dibungkusnya kelihatan coklatnya banyak. Tapi ternyata ketika dibuka coklatnya cuma sedikit. Beda sama ekspektasi yang kita gambarkan, yang kita bayangkan gitu ya. Yang ketiga, bagi yang suka makan es krim ya, es krim Tweety. Wah, dibungkusnya kelihatan Tweety-nya senyum. Tapi pas lagi dibuka, muka Tweety-nya ya kayak gambar itulah ya. Berbeda dengan yang ada di bungkusnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat, kalau yang suka pelihara binatang, Bapak Ibu Saudara, kita suka beli alat-alat apa untuk kebutuhan, misalnya kita pelihara anjing. Nah, ini ada seorang perempuan, dia melihara anjing, kemudian dia pengen beli kayak kolam kecil untuk anjingnya berendam atau buat mandiin anjing, mungkin seperti itu ya. Tetapi ketika dia sudah beli, tempatnya malah kekecilan, gak sesuai dengan yang digambar, gak sesuai dengan yang diharapkan. Dan gambar selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, nah ini kita biasa ya, tahu kaleng kongguan isinya rengginang gitu ya. Berharapnya biskuit kongguan tapi isinya rengginang sih enak. Tapi kalau ini kaleng biskuit Oreo isinya benang, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini yang Bapak Ibu, ibu-ibu yang suka menjahit nih, yang saya tahu Bu Angelin suka jahit di rumahnya, tapi saya nggak tahu Bu Angelin nyimpen benangnya itu di kaleng biskuit Oreo atau enggak gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat ekspektasinya ada biskuit, kemudian pas lagi dibuka ternyata tidak sesuai dengan isinya gitu. Ini gambaran sederhana Bapak Ibu, bahwa dari hal-hal yang kecil kita melihat kadang nggak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang ada. Saya juga punya pengalaman Bapak Ibu Saudara, dulu waktu SD ya, kalau pulang sekolah, dulu saya SD kelas 5, kelas 6 udah ke sekolah tuh naik angkot. Jalan kaki, terus naik angkot, pulang masih harus jalan agak jauh, kemudian pas lagi terik-teriknya, panas-panasnya itu, dulu tuh setiap pulang sampai rumah, selalu nyamperin kulkas, buka kulkas minum air dingin. Wah, itu rasanya segar. Dan kali ini beda Bapak Ibu. Ternyata di kulkas waktu itu ada Coca-Cola gitu ya, minuman bersoda. Wah, namanya anak kecil dulu ya, udah tergoda tuh kalau misalnya ada minuman bersoda, seger, dingin lagi ya. Pas lagi dibuka Bapak Ibu diminum, kok rasanya beda gitu ya, nggak sesuai gitu. Ternyata kayak ada asam-asamnya. Dan saya tahu bahwa itu bukan isinya Coca-Cola tapi kuah empe-empe Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya nggak tahu kenapa orang tua saya nyimpen kuah empe-empe itu di dalam botol. Itu yang ekspektasinya tadi ngebayangin itu akan menyegarkan, tiba-tiba menjadi ambyar Bapak Ibu Saudara ya. Tidak sesuai dengan yang digambarkan, tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Nah saudara, gambar-gambar tadi adalah contoh sederhana bagaimana harapan kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan.
Sama halnya dengan kehidupan yang kita jalani. Ada banyak keinginan, rencana-rencana yang kita buat namun tidak bisa atau belum kesampaian gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dari Advent yang pertama sampai Advent yang keempat, ada ilustrasi video teater 8 yang ditayangkan di awal khotbah gitu ya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi atau memperlihatkan gambaran realita yang mungkin juga sama dengan apa yang kita hadapi. Dikisahkan tentang keluarganya si Genita gitu ya, yang dalam kondisi saat ini COVID, ayahnya yang punya rencana untuk buka cabang, pekerjaan, memperluas bisnisnya, ternyata semuanya luluh, semuanya gagal. Kadangkala apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Gagal atau tertunda dalam mengembangkan bisnis. Atau juga saat ini kita tidak bisa bersosialisasi bersama dengan teman-teman, ngumpul bareng dengan teman-teman gitu ya. Atau juga dalam hal yang lain, buat saudara-saudara yang memiliki rencana pernikahan yang harus tertunda dan lain sebagainya. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini pun memuat kisah seorang perempuan yang kandas harapannya. Perempuan itu ialah Maria. Seperti apa harapannya yang kandas itu, saudara? Dan bagaimana Maria sebagai seorang yang taat pada Allah menyikapi sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Mari kita lihat kembali bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 berkisah tentang pergulatan Maria yang harus menerima mandat untuk mengandung Sang Mesias, Yesus Kristus. Siapa Maria ini sebenarnya? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Maria ini adalah seorang perempuan sederhana dari kampung di daerah Galilea. Dia bukan seseorang yang populer pada masa itu, dia orang biasa. Ia adalah kerabat dari Elisabet dan kemungkinan Maria ini berasal dari suku Lewi, saudara. Ketika itu ia telah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Setelah bertunangan, tentu Maria mempunyai rencana untuk melangsungkan perkawinan dengan Yusuf. Dan sama dengan orang lain pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, Maria mempunyai harapan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia. Sama juga ya dengan kita saat ini dalam zaman sekarang juga seorang pasangan yang melangsungkan pernikahan pasti dia menginginkan mendambakan sebuah keluarga yang bahagia. Maria pun juga bertunangan dengan Yusuf, dia mendambakan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Setelah melewati fase perkawinan, Maria membayangkan dia bisa mempunyai anak, kemudian dia bisa merawat dan mendidik anaknya bersama Yusuf suaminya. Namun apa yang terjadi, saudara? Kenyataan berkata lain. Di ayat 26 sampai 27, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota bernama Nazaret untuk bertemu dengan Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata apa? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Maria pun terkejut dengan ucapan salam yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya. Baginya salam yang disampaikan malaikat itu terdengar tidak lazim, tidak biasa. Tidak lazim yang seperti apa, saudara? Mari kita lihat bahasa aslinya. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, saudara, ucapan salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai yang diungkapkan oleh malaikat itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani kaire kekari tomene. Kata kaire adalah sapaan atau ucapan yang biasa. Dalam bahasa Indonesia seperti selamat gitu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kaire. Tetapi Maria menjadi bingung karena kaire yang diucapkan malaikat itu disambung dengan pernyataan kekaritomene atau artinya yang dikaruniai. Kebingungan Maria dapat dipahami, saudara, oleh karena ia merasa bukan siapa-siapa, dia bukan orang istimewa, dia bukan orang yang populer. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah orang biasa dari kelas masyarakat bawah. Tetapi kenapa malaikat yang datang itu mengatakan engkau dikaruniai, engkau dipilih. Namun melalui salam itu Maria mendapatkan karunia dari Allah. Allah berkenan kepadanya, Maria menjadi pilihan Allah dan diberikan peranan dalam sejarah penyelamatan, yakni menjadi calon ibu bagi Sang Mesias Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. Itulah karunia Allah yang dinyatakan oleh malaikat kepada
Maria. Di ayat 30-33 malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Anak itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bukan sekadar anak yang tinggi, tapi anak yang maha tinggi. Tahta Daud, bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dan anak itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan bangsa-bangsa sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah kenapa kita menghayati kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah kerajaan yang kekal. Ayat 34 saudara, Maria bertanya kemudian kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini adalah pertanyaan yang realistis. Gimana aku bisa mengandung? Gimana aku bisa hamil tetapi aku belum melangsungkan perkawinan yang sah? Apa kata dunia? Apa kata orang? Gitu ya. Pertanyaan Maria itu saudara seolah menjadi jembatan untuk malaikat Gabriel menjelaskan jawaban berikutnya. Di ayat ke-35 kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya saudara, Allah akan bekerja di dalam rahim Maria. Selanjutnya malaikat itu berkata, sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Artinya anak yang akan dikandung oleh Maria yakni Yesus Kristus bukanlah hasil hubungan seksual, melainkan karunia Allah semata-mata. Dan peristiwa terkandungnya Yesus di dalam rahim Maria adalah peristiwa yang tidak ada duanya dalam sejarah dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bayangkan kembali kalau kita ada di posisi Maria. Kalau kita jadi Maria, kira-kira apa perasaannya? Bukankah berita ini menjadi berita yang menggembirakan dan membawa sukacita yang besar? Bagaimana tidak saudara, dipilih dan dikaruniai langsung oleh Allah. Namun di sisi lain saudara, timbul kegelisahan dan ketakutan dalam diri Maria. Yang pertama, mengingat statusnya itu masih pada fase pertunangan, belum tiba pada fase perkawinan atau pernikahan yang sah. Yang kedua, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Yusuf bahwa dirinya akan hamil dan itu bukan terjadi karena Yusuf. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Yang ketiga saudara, apa kata orang kalau tahu Maria sudah hamil padahal belum memasuki tahap perkawinan? Inilah yang menjadi kegelisahan, ketakutan Maria. Belum lagi ditambah dengan bagaimana pula dengan keluarga kecil bahagia yang selama ini dia dambakan, ia harapkan ketika dia menjalin hubungan dengan Yusuf gitu ya. Menjalin komitmen untuk hidup bersama, membangun rumah tangga, membangun keluarga, tetapi semuanya berubah. Namun saudara, dalam tuntunan Allah melalui malaikat Gabriel, Maria ditolong. Dia diarahkan untuk melihat visi yang lebih jauh dan lebih besar. Kepada Maria diperlihatkan rencana Allah menghadirkan Mesias yang akan membawa damai sejahtera kepada umat manusia. Disinilah Maria bergumul. Disinilah Maria benar-benar bergulat secara hebat. Dan ia memilih agar rancangan Allah yang melibatkan dirinya itu dapat terjadi. Dan ia pun mengatakan di ayat ke-38, apa saudara? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara yang terkasih, kata hamba yang diucapkan Maria menjadi kata yang penuh arti. Maria mengucapkannya dengan kesadaran yang utuh dalam ketidaktahuannya akan apa yang terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Namun ketaatan dirinya pada Allah membulatkan tekadnya untuk menyerahkan seluruh hidupnya pada kuasa dan kehendak Allah sebagai seorang hamba. Berbicara soal hamba saudara, kita ingat Alkitab juga mengisahkan cerita-cerita tentang kesetiaan seorang hamba. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu tema ibadah kita ada berbicara soal perumpamaan talenta. Hamba yang taat, hamba yang setia kepada Tuhannya. Ketika dipercayakan talenta, dia bisa menjalankan dan mengembangkan talentanya. Di bulan yang lalu juga kebaktian kita, tema kita, bacaan firman Tuhan juga mengenai tentang
seorang imam bernama Ezra yang diberikan kepercayaan untuk membangun dan menyelenggarakan kembali peribadatan Bait Allah di Yerusalem setelah masa pembuangan. Ezra diberikan kewenangan untuk mengelola budget, mengelola orang-orang yang ada di situ untuk membangun kembali Bait Allah, untuk menyelenggarakan kembali peribadatan di Yerusalem. Dia menjadi hamba Allah yang mengerjakannya dengan tulus dan sepenuh hati. Dan hari ini saudara, kita belajar dari Maria dengan segala ketidaktahuannya di masa yang akan datang, namun dengan kebulatan hati berani menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan demi kehadiran Sang Mesias di dalam rahimnya. Dan ini juga yang menjadi refleksi kita saudara. Ini juga menjadi refleksi kita semua di tengah ketidaktahuan kita akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Apakah hati kita tetap bulat menyatakan sekaligus menghidupi diri sebagai hamba di hadapan Allah? Saudara, tahun 2020 akan berakhir dalam hitungan hari. Setelahnya kita akan memasuki tahun 2021 yang penuh misteri. Akankah tahun depan kita sudah bisa kembali beribadah bersama di gereja? Apakah tahun depan situasi kembali normal seperti dulu? Saya tidak tahu. Kita tidak tahu. Namun dalam ketidaktahuan kita sebagai manusia, tetaplah percaya kepada Sang Allah Pengasih yang Maha Tahu, saudara. Janganlah ketidaktahuan kita akan hari depan membuat kita putus asa. Namun nyatakanlah karyamu sebagai hamba Allah dalam tindakan sehari-hari. Berikanlah yang terbaik dan yakinlah Allah menyertai. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah lagu berjudul Mary Did You Know yang akan dinyanyikan oleh adik-adik dari Panti Asuhan Asi Lestari. Syair lagu ini saudara berisi jawaban atas segala ketidaktahuan Maria tentang kehendak Allah pada dirinya. Dan karya Allah dalam diri Maria memberikan dampak yang sangat besar dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Mari kita saksikan tayangan lagu Mary Did You Know. Baby boy, the one they walk
Saudara yang terkasih, dalam bahasa Indonesia sepenggal syair lagu tadi, lagu Mary Didiono ini berbunyi kurang lebih seperti ini. Maria, tahukah kamu bahwa anak laki-laki di dalam rahimmu suatu hari nanti akan berjalan di atas air, memberi penglihatan kepada orang buta, menenangkan badai dengan tangannya? Maria, tahukah kamu bahwa anak laki-laki di dalam rahimmu adalah Tuhan atas semua ciptaan? Maria, tahukah kamu bahwa anak laki-laki di dalam rahimmu suatu hari nanti akan memerintah bangsa-bangsa? Saat kamu mencium bayi mungilmu, kamu mencium wajah Allah. Saudara yang terkasih, kenyataan hidup yang dialami Maria mungkin berbeda dengan apa yang ia impikan. Namun di tengah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya itu, ia mampu melihat visi yang jauh lebih besar yang diberikan Allah kepadanya. Dan ia menjalankan visi itu dengan sikap dan spiritualitas seorang hamba yang taat. Mari saudara, meskipun kita tidak tahu akan apa yang terjadi di masa mendatang, kita tetap bulatkan hati untuk memberikan yang terbaik kepada Allah melalui setiap karya, setiap talenta, dan setiap daya yang kita miliki. Sebab sesungguhnya saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa beserta dan merengkuh kami dengan cinta kasih. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam keseharian, di dalam aktivitas kami saat ini. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan yang kami hadapi, di tengah ketidakpastian dan ketidaktahuan kami sebagai manusia, ajarlah senantiasa kami ya Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, untuk menjadi hamba yang melakukan kehendak-Mu. Seperti Maria yang bersedia dengan setulus hati memberikan hidupnya kepada Tuhan demi karya penyelamatan umat manusia. Kami pun ingin dipakai Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada sebagai seorang hamba. Pada saat ini ya Allah, di dalam kerendahan hati kami ingin menaikkan doa permohonan kami kepadamu, secara khusus untuk negara kami Indonesia dan negara-negara lain yang berjuang di tengah pandemi COVID. Kiranya Engkau memberikan cinta kasih kepada setiap orang yang berjuang untuk keadaan yang lebih baik karena penyebaran virus ini. Juga kepada negara kami, Engkau sertai pemerintah, orang-orang yang terlibat dalam pengadaan vaksin, orang-orang yang berjuang
demi kesehatan, dokter, tenaga medis, dan lain sebagainya. Engkau yang senantiasa memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan penyertaan, agar mereka boleh dikuatkan untuk mengemban tugas mereka, sehingga apa yang dikerjakan juga boleh membawa kebaikan bagi setiap orang. Kami berdoa bagi setiap orang yang berjuang demi kebaikan, demi keadilan, demi persatuan di negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan merahmati mereka juga dengan kedamaian. Dan jadikanlah kami ya Tuhan sebagai pewarta kebaikan, sebagai pembawa damai dimanapun kami berada. Sehingga Kristus juga boleh tampak di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi gerejamu di tempat ini, GKI Kepaduri, dalam setiap program yang dikerjakan, yang dilaksanakan. Kiranya Engkau boleh menyertai ya Tuhan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Majelis jemaat, anggota, simpatisan, aktivis, badan-badan pelayanan lainnya Tuhan, dalam setiap program maupun aktivitas gereja yang dilakukan. Kiranya gerejamu ini boleh menjadi tempat kami untuk bersekutu, bertumbuh, dan melalui gerejamu ini kami juga boleh bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan. Juga dalam rangkaian masa raya Natal saat ini hingga dengan tahun baru nanti ya Tuhan, kiranya suasana Natal yang berbeda saat ini, dengan kami mengikutinya di rumah kami masing-masing, kami boleh tetap dikuatkan, kami boleh tetap saling terkoneksi, kami terhubung, dan kami boleh saling menopang dengan yang lain. Sehingga kami tetap boleh bertumbuh di dalam terang kasih Tuhan. Kami mengingat dan berdoa bagi setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan. Dan mampukanlah kami untuk boleh mengelolanya dengan bijak dan penuh hikmat. Dan sertailah hari-hari kami ke depan ya Tuhan dalam setiap kebutuhan maupun kecukupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah maupun dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, kami berdoa untuk Ibu Mariati Chandra, Bapak Yohan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Omalina Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Yesnarti Hananto, dan Ibu Flora Fermanto. Kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang terbaring lemah ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu juga boleh tinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan dan mereka boleh memiliki semangat untuk pulih, memiliki semangat dan spirit untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kesehariannya. Kami berdoa bagi obat-obatan maupun makanan minuman yang dikonsumsi, bagi orang-orang yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, maupun dokter maupun tenaga medis yang merawat, yang menolong, kiranya Engkau juga memberikan penyertaan ya Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengingat dan berdoa untuk Bapak Hendra Kartawijaya, Saudari Diana Natalia, Bapak Elides Marlarosa, Ibu Ekawati Nuria, Ibu Santi Bernadetta, Bapak Aswin Gumilang, Ibu Rusleni Boru Sembiring, Saudari Melisa, Ibu Limbono Yuliani, Saudari Rita Haryani, Ibu Lani Darmaja, Ibu Linda Janet Simadibrata, Ibu Jena Natalia Kosasi, Saudari Anastasia Alverina Chandra, Ibu Natalia Magdalena Purba, Saudari Linda Osman, Saudari Milka Devira Pratiwi, Ibu Winnie Natalia, Bapak Destianus Karmoy, Ibu Ine Indrawati, Ibu Diana, Bapak Taufik Harsono, dan Ibu Rosalina Kasim. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa tercurah bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka menjadi terang, mereka juga menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan bagi setiap orang yang berjumpa, yang boleh berjumpa dengan mereka dimanapun berada. Kiranya Engkau melindungi dan memelihara keluarganya, dan biarlah hidup mereka juga boleh senantiasa mencerminkan kebaikan Tuhan di dalam kesehariannya. Bapa yang baik,
Sebagai manusia, sebagai umat Allah, kami senantiasa berjalan di dalam pengharapan. Namun ada kalanya harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi biarlah ya Tuhan, setiap harapan yang kami miliki, yang kami pegang ini, kami hayati di dalam cinta kasih Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami dan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Nyatakanlah ya Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kasih-Mu yang besar. Mampukanlah kami untuk boleh melihat kehendak-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tahu jalan apa yang harus kami tempuh. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa menjadi hamba yang setia, hingga saatnya kelak kami kembali berpulang di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami hayati dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kami kenang, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Dan yang ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 28 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai." Mari kita bawa persembahan syukur kita dan menaikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup kami, inilah persembahan terbaik kami yang dapat kami kumpulkan saat ini, yang tentu tak pernah sebanding dengan semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, dan jadikanlah alat pelayanan dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudaraku, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus Sang Mulia yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Terhenti, terdiam dan seakan sendiri, tak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi ku kan tetap melangkah, berjalan bersamamu Tuhan, bertumbuh dalam terang kasih-Mu, Engkau pengharapanku. Ku membawa terang-Mu bagi sesama dan memuliakan nama-Mu yang telah lahir untukku.
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Maha Pengasih memampukan kita untuk menjadi hamba-Nya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya di dalam keseharian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.